Selamat malam untuk kamu yang baru mulai mengenal cinta atau mungkin sudah lelah dihianati cinta. Gue Adam dari Frasa Hati akan menemani kamu hingga terlelap jauh ke dalam mimpi. Pada malam hari ini gue siaran ditemenin sama salah satu idola cewek-cewek di kampus. Please welcome Aditya Hans Pradipta. Itu statementnya gimana tuh? Salah satu idola tuh dari mana? Gue tuh kalau Seandainya cewek gitu. Hans, gue pasti ngidolain lo juga sih. Waduh, Suara bagus, attitude oke, karya banyak. udahlah. Sip banget Enggak sih. juga kali. Hans, apa kabar nih? Baik Dam, baik. Baik, tapi cukup gerah aja sih di di sini. Di Jayapura ini mataharinya kayaknya jaraknya cuma 4,5 meter gitu kayaknya. Waduh. Panas banget. Gue Panas kira banget, gara-gara podcast sama gue jadi kipasnya harus dimatiin biar menjaga kualitas itu audio. juga Jadi sih. Karena tadi keras banget sih. Kayak menutup segala ini. Ya. wah, aman sorry ya sekali. udah berjuang terlalu keras nih. Padahal podcastnya biasa aja. Enggak lah. Enggak biasa dong. Yang penting kan konsistensinya dong. Waduh. Oke Hans, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal perihal mempertahankan cinta. Tapi sebelum kita ngebahas itu, gue mau ngasih tahu buat kalian yang ngedengerin ini via Spotify, gue minta supportnya dengan mengklik tombol follow ya. Dan untuk kalian yang ngedengerin ini via YouTube, kalian juga bisa banget nih like, comment, dan subscribe. Karena podcast ini akan gue rutinkan di hari Sabtu dan hari Rabu jam 7 malam. Nah, sebelum ini Hans, gue pengen minta pendapat lo dong. Mempunyai hubungan yang langgeng itu kan tentunya impian banyak orang ya. Waduh, kayak binomo gue. Mendapatkannya cuman hanya dalam waktu satu. Tapi lo setuju gak sih kalau cinta aja sudah cukup nih untuk membuat hubungan itu jadi langgeng? Okay. Modalnya cinta aja menurut lo cukup gak? Modalnya cinta aja. Ngomongin cinta nih kan agak sulit ya. Iya. Sulit dijabarkan dan dipahami juga. Tapi aku balikin dulu deh. Maksudnya kalau menurutmu sendiri definisinya tuh gimana dulu cinta yang dimaksud di sini gitu? Yang naif sih, maksudnya yang di ego sendiri sih maksudnya itu. Yang dimaksud dari pertanyaan ini. Ya gue udah cinta sama lo, harusnya hubungan kita harusnya baik-baik saja. Harusnya baik-baik aja gitu ya. Bentar. Tapi menurutku aja sih. Maksudnya pada dasarnya tuh kalau menurutku cukup. Iya, tapi gini sih. Maksudnya karena aku memaknainya gini sih. Maksudnya kalau ketika di keduanya itu udah merasakan cinta itu gitu ya. Iya. Itu otomatis kan ada saling pengertian di situ dan nggak ada perasaan yang mau mengecewakan gitu nggak sih? Maksudnya dari situ aja sebenarnya harusnya dari keduanya tuh bakal ada usaha untuk ya gimana caranya yang udah dibangun itu utuh gitu loh. Jadi kayak sama-sama untuk ya karena dia mencintai itu cukup harusnya ketika itu memaknainya dalam artian yang luas ya, nggak yang dibilang naif atau apa gitu tadi ya. Iya. Tapi kalau realistisnya sih ya harus dibantu usaha-usaha itu tadi sih. Cuman menurutku usaha ya? Cuman menurutku sebenarnya itu udah include dalam satu perasaan itu sih harusnya sih gitu loh. Jadi kayak kamu mencintai itu termasuk sudah di dalamnya itu kayak usaha-usaha itu tadi, terus yang perjuangan-perjuangan itu tadi gitu. Karena emang ya nggak mau dong mengecewakan yang dicintai gitu kan, gitu sih nyaman. Jadi kalau gue boleh rangkum nih, maksudnya itu cinta itu jadi dasarnya gitu ya. Yang mana nanti kelanjutan setelah itu misalnya kayak butuh perjuangan, butuh saling pengertian, butuh yang lain-lainnya itu bakal kita lakukan juga karena kita cinta sama dia gitu ya. Iya sih sebenarnya kayak kalau kamu sudah kayak ibaratnya tuh memproklamirkan cintamu kepadanya itu sebenarnya harusnya sudah termasuk di dalamnya tuh ya untuk selanjutnya saya akan berusaha untuk menyenangkan kamu
gitu dan segala macamnya itu gitu sih menurutku gitu. Oh iya. Terlalu ini enggak juga sih sebenarnya sih. Ya maksudnya itu kan masalah ini aja ya, masalah pemaknaan aja ya. Iya. Pemaknaan dari kata cinta itu tadi ya. Tapi ya emang biar bagaimanapun tetap harus ada usaha itu tadi sih tetepan sih. Berarti di cinta yang lo lihat itu selalu ada perjuangan harusnya di situ ya, harus include Selalu ya. sih. Selalu. Ya terlepas apapun itu kondisinya ya, ada yang berjuang mempertahankan hubungan dari rasa bosan, ada juga mungkin yang berjuang mempertahankan hubungan yang rumit, atau bahkan ada juga yang sedang berjuang mempertahankan hubungan dari orang ketiga bahkan kan. Balik lagi apapun kondisinya itu, menurut gue mempertahankan hubungan itu tetap sangat sulit sih Hans. Walaupun lo bilang itu wajib ya di dalam satu paket dengan cintanya gitu ya. Sepertinya sih demikian ya. Karena beda dengan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kan mostly yang dirasa senang-senang aja kan. Senang, bahagia, berbunga-bunga atau semacamnya lah ya. Tapi makin lama lo kenal dengan pasangan lo juga kan semakin lo tahu juga kan, bahwa ada hubungannya, di dalam hubungan itu ternyata gak hanya ada tawa canda semata gitu kan. Oke. Nah bentar. Iya bener sih, maksudku apa ya, perasaan tuh kayak tumbuh gitu gak sih, berkembang gitu lah ya. Iya benar. Di awal tuh levelnya tuh sekian gitu, tapi pas udah mulai masuk terus kita nemu pemahaman baru gitu tentang dia ataupun tentang banyak hal gitu, akhirnya levelnya bisa mungkin naik lagi gitu, ataupun bisa jadi berkurang karena mungkin tidak menemukan hal yang cocok atau gimana. Makanya mungkin proses kenal itu penting banget sih sebelum menjalin itu ya. Ataupun ya kalau yang bagi yang sudah menjalin ya sebelum ke tempat ke apa ya, apa istilahnya, jenjang yang lebih jauh gitu. Jenjang yang lebih tinggi itu ya emang harus kenal gitu sih. Maksudnya bukan berarti kenal tuh terus ngerasa dia nggak baik ataupun kita ngerasa kita yang nggak baik, itu enggak sih. Maksudnya masalah cocok-cocokan aja gitu. Iya cocok-cocokan aja sih. Cocok-cocokan aja. Dan yang tidak baik, bukan yang tidak cocok untuk kita kan banyak mungkin orang yang suka dengan itu gitu, tapi tidak cocok untuk kita. Ya sudah gitu, nggak usah terlalu dipaksakan gitu, karena kan indikatornya mungkin tiap ini beda-beda ya iya, orang dan tiap pasangan. Tapi gue tertarik sama analoginya lo barusan sih Hans. Kan cinta itu tumbuh, berkembang, naik level yang kayak lo bilang itu kan. Kalau mau naik level harusnya memang ada ujiannya ya. Waduh. Biasanya kan. Ya. Kalau dipikir-pikir menurut gue ya, dan ujian-ujian itu memang ada di dalam suatu hubungan. Ya. Dan itu yang membuat lo, apakah lo nggak kuat dan pergi atau memilih untuk tetap bertahan gitu. Iya nggak sih? Oke. Iya sih. Tapi ya itu kalau dipikir-pikir mungkin jadinya iya juga ya gitu ya. Tapi pas dijalanin sebenarnya kayak ya sedang menjalani perjuangan yang itu tadi sih. Cuman bener juga sih kalau bisa dibilang kayak gitu. Makanya mungkin banyak pada akhirnya di ujian tertentu gitu ada yang nggak lulus gitu lah ya. Analoginya kan gitu ya. Iya benar. Nggak lulus ataupun nggak kuat untuk belajarnya deh. Kayak iya nggak kuat untuk belajarnya. Halus banget ya. Gitu. Lah kayak dulu kan gitu ya maksudnya. Gak kuat belajar ya pada akhirnya konsekuensinya ada kan. Iya benar. Nah kalau lo sendiri Hans, pernah gak sih lo ngalamin kondisi di mana lo udah berjuang dan mencoba bertahan mati-matian lah, tapi si dianya tetap memilih untuk menyerah atau kayak gak kuat dan pergi gitu? Waduh. Kayaknya enggak sih. Maksudnya aku tuh gak banyak juga menjalin hubungan yang pacaran gitu kan. Maksudnya dari adapun dulu gitu sebelum sekarang ya, itu juga nggak yang mati-matian gitu, enggak sih. Cuman kayak kok kayaknya dia udah nyerah banget nih emang nih, kayak udah kayaknya sudah tidak bisa mentoleransi. Ya udah, tapi nggak lama juga saya juga pada akhirnya oh ya sudahlah gitulah. Tapi mungkin jadinya setelah itu sih. Setelah itu baru kayak akhirnya mungkin karena waktu itu belum ya itu masih ada di level mungkin di level A gitu kali ya, jadinya kayak pas sedang menjalin itu nggak ngeh gitu, nggak menyadari banyak hal gitu. Tapi setelah sudah selesai gitu
baru dipikir kan, kenapa ya waktu itu, kenapa bisa, padahal awalnya kayaknya fine gitu, tapi di jalan kok enggak, kok jadinya banyak yang kayak gini kayak gitu, kayak ada keinginan tuh yang sebenarnya tidak match, tapi saling maksain aja gitu, enggak bukannya yang dikompromiin terus kita cari tengahnya gimana deh atau gimana, tapi ya enggak, pokoknya aku maunya gini, kamu inilah kayak ginilah gitu, tapi dianya juga sama aja gitu kan, ya enggak bisa dong, maksudnya aku kan gini. Ya udah, jadinya berlalu dan ya sudah, ambil pelajarannya aja sih. Tapi memang kompromi itu penting ya Hans, di samping berjuang ini kompromi itu penting. Dalam banyak hal, dalam semua hal mungkin bahkan dalam hidup ini. Gak cuma dalam cinta doang ya. Tapi ada nggak sih Hans, tadi kan udah sempet cerita dikit-dikit nih, kayak udah capek banget kan si doi, kayak udah mau nyerah kan. Walaupun hubungannya juga tidak terlalu lama gitu. Tapi kalau lo nya pernah nggak kayak ngerasa anjir gue udah capek banget nih, kayaknya berjuang terus kayak gini? Nggak pernah. Kayaknya enggak sih. Mungkin bukan jadi aku terlihat kayak weh ini banget ya, apa namanya, sabar banget atau gimana, enggak sih kayaknya sih. Mungkin lebih ke karena kebetulan dengan orang yang tepat gitu kali ya, yang benar gitu ya. Jadinya kita tidak merasa seberat itu gitu untuk berusaha gitu, karena kan sama-sama gitu, naiknya sama-sama gitu. Nggak aku naik duluan terus aku harus geret ataupun sebaliknya gitu. Bener. Gue pernah gitu beberapa kali ngalamin yang kayak gini. Dan sesimpel ya, dengan orang yang salah aja memang. Iya memang sih, kita tidak seimbang aja berjuangnya gitu. Kalau memang dua-duanya punya satu tujuan, satu hal yang diperjuangkan bersama, kayaknya nggak bakal kita ngerasa yang kayak anjir gue capek banget harus berjuang kayak gini terus gitu. Iya, kalau visinya dari awal udah kelihatan gitu, udah beda gitu ya, coba dipertimbangkan lagi kali ya. Komprominya ke diri sendiri dulu berarti. Kompromi, bener. Iya, karena menurutku ya, sebelum kita berani gitu, ini juga setelah sampai di sekarang gitulah ya, maksudnya zaman dulu juga nggak kepikiran kayak gini juga, tapi setelah melalui banyak hal tuh seolah-olah pengalamannya banyak banget ya. Lumayan lah, udah lama kan. Enggak, maksudnya gini, bahwa pada dasarnya yang perlu kita temukan tuh diri sendiri dulu sih. Jadi kita yang perlu kita temukan tuh adalah diri sendiri dulu. Maunya apa, senengnya apa, yang bisa bikin bahagia tuh apa gitu. Baru kayak nyoba buat ngelihat orang lain yang kayaknya bisa untuk melengkapi dan bisa kita bahagiakan juga gitu dengan apa yang kita punya gitu. Jadi kita nggak jadi mengandalkan dia untuk membahagiakan gitu, ataupun juga sama halnya sebaliknya, dia juga tidak mengandalkan juga, karena diandalkan tuh juga berat juga kan, karena bener-bener depend gitu kan. Jadinya memang harus saling nemu dulu dirinya dulu gitu. Oh aku udah tahu lah seneng aku gini gitu. Tanpa dia pun sebenarnya aku masih bisa mengisi waktu-waktu kekosongan dan segala macam gitu. Jadi pada akhirnya nggak banyak tuntutan mungkin pas ketika menjalani hubungannya itu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ketika kan nggak, tahapan kan beda-beda ya, ketika kita ngerasa maksudnya pernah mengalami kayak gitu dulu atau sedang mengalami kayak gitu dulu, baru kepikiran itu ya nggak apa-apa juga gitu, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Iya benar, nggak ada yang salah juga. Nggak ada yang salah. Yang cuman penting kan fase itu pernah lo lewatin lah setidaknya. Kuliah tuh menyenangkan buatku. Kenapa tuh? Karena di situ aku tahu dulu senengnya apa gitu. Jadi mungkin dulu gini sih, ketika pas mas SMA gitu, awal-awal gitu, kayak waduh masih nggak tau lah, ya udah sana kemari gitu kan. Tapi kebetulan terus di kuliah ketemu sama teman-teman juga yang mungkin satu bukan teman-teman dulu kan, dari diri sendiri dulu kan. Ketemu dulu gitu ke orang-orang yang mensupport, oh ternyata aku ada interest yang sama dan saling berkembang. Terus akhirnya kita jadi nemuin, oh ternyata aku suka banget nih ini gitu, aku suka banget ini gitu. Jadinya di situ aku jadi udah ngerasa mulai, oh kayaknya aku tahu nih apa yang membuat seneng gitu, walaupun sendiri gitu kan, istilahnya kayak gitu.
Iya. Baru dari situ punya kepercayaan diri yang lebih gitu untuk dekat ataupun mengajak orang lain untuk ayo coba kita punya hubungan atau apa gitu. Kayak gitu sih. Tapi nih Hans ya, balik lagi yang ke tadi ya. Kita kan semua tahu ya kalau bertahan itu memang sesuatu yang harus diperjuangkan gitu kan. Tapi kan pasti juga ada waktunya di mana menyelesaikan justru merupakan pilihan terbaik. Nah, menurut lo, kapan waktu yang tepat buat kita untuk menyelesaikan atau merelakan suatu hubungan nih? Waduh, Sujiwo Tejo, asik Sujiwo Tejo, malah bawa Sujiwo Tejo. Maksudnya aku cukup sepakat, tertarik juga sih dengan yang beliau katakan bahwa cinta itu nggak butuh pengorbanan. Ketika kamu ngerasa mulai berkorban gitu ya, saat itu juga cintamu mulai pudar gitu, katanya gitu. Terus aku pikir-pikir balik ke poin awal tadi, iya juga sih, maksudnya sudah dalam include dalam cinta itu tadi kan sebenarnya kan perjuangan itu segala itunya. Jadi di situ ketika sama-sama merasakan itu, yang sepertinya berkorban itu sebenarnya ngerasa kayak ini emang sudah seharusnya kayak gini kok gitu. Tapi ketika pada saat itu kamu ngerasanya bahwa kok aku harusnya nggak mau gini sih, tapi kok aku jadi harus sering gini ya, atau aduh terbeban banget sih untuk begini. Ya, ngerti. Padahal aku sebenarnya nggak mau, tapi kok aku pengen gitu. Tapi sudah banyak, itu berulang kali terjadi. Maksudnya bukan 1-2 kali ya. 1-2 kali kan masih bisa dikompromikan kayak tadi ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya sudah banyak gitu, mungkin dievaluasi dulu kali ya. Iya. Maksudnya evaluasi ke diri sendiri dulu ya. Keduanya juga gitu. Aku kok ngerasa banyak gininya ya gitu. Bener nggak sih? Masih bener nggak sih kita gitu. Dari situ terus kalau sama-sama ngerasa terus masih bisa diperbaiki, monggo gitu. Tapi kok kayaknya salah satu tidak merasa demikian, fine-fine aja kok. Dan kamu ngerasa kayak, wah kayaknya aku udah terlalu banyak nih mentolerir yang aku rasa sebagai pengorbanan itu tadi gitu. Ya mungkin bisa dievaluasi sih. Nggak harus langsung aku harus selesai saat ini juga. Enggak juga sih. Karena penerimaan orang-orang kan beda-beda ya. Jadi kayak ya coba ya itulah dikompromikan dulu lah. Di situnya dulu. Ini menarik nih Hans. Soalnya kan gini ya. Kebanyakan orang-orang itu fokusnya ke pasangannya gitu. Jadi kayak yang penting selama pasangannya baik-baik aja sama kita, ya harusnya kita juga bisa memperjuangkan sehingga kita bisa baik-baik aja gitu loh. Jarang berharap orang lain dulu gitu. Iya. Jarang ada yang mikirnya kayak lo ini Hans. Dia lo nggak cuma mikirin pasangan lo, tapi lo mikirin diri lo sendirinya juga gitu. Dan itu baik sih menurut gue. Karena kadang itu kita lupa memang mencintai diri sendiri, itu kita lupa gitu. Padahal berangkatnya dari situ kayaknya. Iya benar. Jadi belum tentu lo memaksakan hubungan itu si dianya yang enggak gitu. Kadang itu kita harus lihat kitanya juga. Kalau kitanya memang nggak sanggup, ngerasa terlalu banyak berkorban, ya nggak ada salahnya juga kan untuk menyelesaikan. Gitu sih. Karena kan ya dirimu akan menjalani itu untuk dalam waktu yang lama gitu ya. Ya dijalani dulu, ketika sudah banyak merasa demikian mungkin dipertimbangkan gitu. Pertimbangkan dulu sih, aku nggak mau langsung bilang kayak udah gitu. Pertimbangkan dulu sih kayaknya. Soalnya kalau kenal sama diri sendiri dulu terus baru ini tuh mungkin jadinya lebih ini juga sih. Kayak kamu juga tahu nilaimu juga gitu. Iya benar. Maksudnya gini, kan tadi bisa dalam arti kayaknya mungkin dia yang terlalu wah buat saya. Bisa jadi sebaliknya gitu. Siapa tahu gitu. Jadi kenali juga, jangan sampai sayang juga lah kalau sampai banyak mengeluarkan effort untuk orang yang sebenarnya kayaknya tidak punya niatan untuk effort balik deh. Iya benar. Menganggapmu cuma sebagai kayak, oh dia keren nih, aku harus mempertahankan dia supaya buat
ini deh segala macam gitu. Mungkin kan ada juga. Iya, ada yang kayak gitu sih. Ada ya kayaknya. Ada. Oke Han, setelah ngomong panjang lebar nih perihal bertahan nih ya. Kira-kira Hans punya pesan-pesan gak nih buat para pendengar di luar sana tentang mempertahankan sebuah hubungan? Kalau sudah ada dalam sebuah hubungan, coba dievaluasi dulu. Maksudnya coba direnungkan gitu. Selama ini gimana gitu kan? Iya. Selama ini gimana dulu gitu. Merasa masih fine, masih bisa berdamai dengan keduanya, dengan kekurangan dan pun kelebihan ya. Bukan cuma kekurangan ya, karena kelebihan tuh juga kadang-kadang juga bisa jadi ini juga loh buat orang gitu, kayak ngerasa kok dia banyak ini ya, saya biasa aja atau gimana. Itu juga harus berdamai juga sih untuk itu juga. Jadi nggak cuma kekurangan gitu. Ketika sudah di situ ya pertahankanlah kalau sudah merasa itu tepat buat kamu gitu kan. Waduh, aku seperti ini ya, seperti tahu sekali ya, padahal nggak tahu juga. Nggak apa-apa, sharing pengalaman aja. Oke, sharing gitu. Terus mungkin gini sih, kalau buatku pribadi tuh sebenarnya yang bikin bertahan tuh mungkin sesederhana merasa cukup gitu ya. Maksudnya yang aku kasih ke dia itu cukup untuk membuat dia senang gitu. Sebaliknya yang dia kasih juga cukup untuk membuat saya senang gitu. Berangkat dari cukup, ya udah bareng-bareng supaya itu naik terus gitu. Naik. Kalau itu bisa gitu, berarti mungkin kamu bersama dengan orang yang tepat. Tapi ketika tidak, misalnya tadi satu sisi doang gitu, ya dipertimbangkan dulu. Karena menurutku apresiasi dalam sebuah hubungan tuh penting sih. Kayak apa yang kamu lakukan ke dia ataupun dia yang lakukan ke kamu, terus dia komentari dengan makasih atau komentari dengan apa gitu, apresiasi itu penting sih. Jadi kayak ngerasa bahwa oh, apa yang saya lakukan tuh diperhatikan gitu. Pokoknya jangan buru-buru untuk dua hal tuh, jangan buru-buru untuk merasa aku mencintai ataupun buru-buru merasa aku sudah tidak mencintai gitu sih. Kenapa tuh? Kenapa? Maksudnya buru-buru merasa mencintai itu kayak sederhana kamu jatuh cinta terus kamu langsung ngebet gitu. Ya kalau kamu nggak siap dengan apa yang akan dikompromikan setelah menjalin hubungan, coba dulu deh cari ini dulu kali ya gitu. Ataupun ketika kamu ngerasa yang tadi dibilang, oh kok banyak ngerasa gini-gininya, tapi ternyata setelah kamu coba untuk ini untuk pertimbangan, oh kayaknya kemarin aku sendiri deh yang kurang effort kayaknya deh, ataupun gimana aku nggak bisa ngimbangin gitu, tapi padahal aku masih bisa gitu. Nanti nggak kayak sebenarnya aku masih bisa untuk ngimbangin effort dia ataupun gimana gitu. Ya itu coba untuk tidak buru-buru, coba untuk merasa bahwa kayaknya ini masih bisa dulu deh, tapi ada batasnya. Oh iya. Lebih hati-hati lah ya berarti. Berhati-hati sih ya, supaya tidak, paling nggak enak tuh nyesel nggak sih untuk banyak hal. Nyesel tuh udah nggak enak banget lah pokoknya. Jadi kalau bisa menghindari itu ya baik gitu. Ya begitulah. Semoga bisa diterima oleh para pendengar dengan baik gitu. Kalau merasa tidak cocok ataupun gimana, ya sudah, itu kan hanya satu dari sekian banyak pendapat gitu kan. Iya benar. Tidak memaksakan. Nah kalau dari gue Hans, untuk Gimana? kalian yang masih berusaha mempertahankan hubungan kalian, tetap semangat dan tetap saling menguatkan satu sama lain ya. Karena sejatinya perjuangan tidak akan terasa begitu berat jika orang yang kita perjuangkan juga memperjuangkan hal yang sama. Okay. Dan untuk kalian yang sudah lelah mempertahankan ini sendirian, cobalah seperti kayak Hans tadi untuk istirahat sejenak. Ketahuilah bahwa terlalu memaksakan sebuah hubungan juga merupakan hal yang tidak baik. Kadang, bertahan juga bukan merupakan satu-satunya pilihan. Ada kalanya merelakan justru merupakan pilihan yang terbaik. Karena diperlukan kedewasaan untuk memilih menyelesaikan hubungan dengan baik
daripada harus terus-terusan memaksakan sebuah hubungan yang pada akhirnya akan menyakiti satu sama lain. Gitu, Hans. Keren. Itu kamu baru tulis ya? Hebat sih. Iya. Nggak ada di skrip ya? nggak ada di garis besar cerita yang disampaikan tadi. Langsung bisa merangkum, udah kayak mata Najwa ini. Wah. Jadi tersanjung saya. Oke deh, sekian dulu ya untuk podcast kita malam ini. Bagi kalian yang punya cerita cinta untuk dibagi, kalian bisa kirim ke email adamsyaifulilal@gmail.com. Jika cerita cinta kalian menarik, gue akan dengan senang hati ngebacain cerita cinta kalian. Dan untuk kalian yang mau nyeritain langsung cerita cinta kalian juga bisa kirim rekaman audio kalian di email tersebut. Dan sertakan juga ya kontak kalian yang bisa dihubungi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau follow channel ini. Ya udah, cukup sekian. Jika ada salah-salah kata, gue mohon maaf. Gue berharap kalian bisa mengambil sesuatu yang positif dari podcast ini. Gue Adam dari Frasa Hati dan bintang tamu kita Hans. Undur diri dulu. Selamat malam. Selamat malam.